Diferensiasi ini halo halo apa mendengar suara saya? Ya, mendengar. Iya Mbak, terdengar. Oh, iya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini menurut Howdy dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran pada tahun 2021. Strategi pembelajaran ini merupakan cara untuk mengatur dan menggunakan seperangkat keterampilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Nah, dalam penerapannya, strategi pembelajaran ini akan berfokus untuk membantu peserta didik untuk bisa lebih aktif dalam memilih teori yang dapat membantu mereka dalam memecahkan suatu permasalahan. Di dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 3 strategi, yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Yang pertama ini adalah diferensiasi konten, di mana diferensiasi konten ini merupakan jenis muatan atau konten apa yang akan diajarkan pendidik kepada peserta didik. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana proses yang mengacu pada bagaimana peserta didik itu akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, yakni hasil pekerjaan peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah direct instruction atau strategi pembelajaran langsung, di mana strategi pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memperoleh dan mempelajari materi secara bertahap. Nah, pada strategi ini pendidik harus menyusun cara agar peserta didik itu bisa tetap mengembangkan kemampuan komunikasinya, walaupun strategi pembelajaran yang digunakan ini bersifat satu arah. Lalu yang selanjutnya adalah yang kedua, indirect instruction atau strategi pembelajaran tidak langsung. Pada strategi ini, kegiatan pembelajarannya itu berfokus pada peserta didik. Nah, indirect instruction atau strategi pembelajaran tidak langsung ini akan memanfaatkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga keterlibatan peserta didik dalam proses pengamatan, penyelidikan, penarikan kesimpulan, dan juga pembentukan hipotesis akan jauh lebih meningkat. Yang ketiga adalah interactive instruction atau strategi pembelajaran interaktif, di mana pada strategi pembelajaran interaktif ini menekankan proses kegiatan pembelajaran lewat diskusi antar pendidik dan juga peserta didik. Nah, dalam penerapannya, strategi pembelajaran interaktif ini akan lebih memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk merespon gagasannya, pengalaman, dan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam proses kegiatan belajar. Selanjutnya, dari macam pembelajaran itu adalah experimental learning atau strategi pembelajaran eksperimen. Nah, di mana pada pembelajaran eksperimen ini berpusat pada peserta didik dan kegiatan orientasinya pada aktivitas. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran eksperimen ini memiliki sifat yang induktif, sehingga proses kegiatan pembelajaran akan dimulai dari pengalaman individu, kemudian pengalaman itu akan dirumuskan ke dalam materi. Yang selanjutnya adalah independent study atau strategi pembelajaran mandiri. Nah, pada strategi pembelajaran mandiri ini mengacu pada berbagai macam metode pembelajaran yang disediakan pendidik untuk mendorong pengembangan inisiatif peserta didik tersebut, mendorong kemandiriannya dan juga pengembangan diri daripada peserta didik tersebut.
Nah, pada strategi ini akan memudahkan peserta didik dalam merencanakan dan juga mengatur cara belajar mereka, karena mereka yang akan mengatur sendiri proses kegiatan belajar mandiri itu tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Gusnul telah mempresentasikan dari kelompok yang pertama. Selanjutnya langsung ke kelompok kedua dulu ya Pak Yusuf, baru nanti silahkan. Izin membagikan layar dulu. Oke, baik. Untuk selanjutnya dari kelompok kedua, monggo silahkan dipresentasikan untuk hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan anggota kelompok Armelia Eka Septiarini, Elsa Salsabila Putri, Titis Handayani, Muhammad Iza Mahendra, dan Adnan Mustafa Hanafi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah strategi pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan akademik peserta didik yang berbeda. Keberagaman peserta didik harus diperhatikan karena peserta didik memiliki budaya, kecerdasan, kesiapan diri, motivasi, minat bakat, gaya belajar, serta lingkungan tempat tinggal yang berbeda-beda. Next. Untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dibutuhkan strategi pembelajaran, teknik dalam merencanakan kegiatan atau interaksi di kelas agar pembelajaran lebih efektif dan dapat mencapai target pembelajaran yang disiapkan guru sebelum mengajar untuk mendorong peserta didik agar belajar lebih aktif dan memiliki motivasi yang tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil strategi pembelajaran discovery learning. Discovery learning merupakan pembelajaran berdasarkan penemuan atau inquiry based dan konstruktivistik. Model ini memiliki skenario memecahkan masalah yang ada. Discovery learning ini suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, sehingga pembelajaran akan bermakna. Selanjutnya, dengan discovery learning ini sendiri, peserta didik melakukan sendiri penemuan dan penyelidikan terhadap suatu masalah, kemudian mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan, kemudian berpusat pada peserta didik, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Dengan strategi discovery learning ini dapat dilakukan dengan cara pemberian rangsangan atau simulasi, pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data atau data collection, pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verification, dan menarik kesimpulan atau generalisasi
generalization. Selanjutnya, discovery learning ini sendiri berpedoman pada keinginan tahuan peserta didik, memotivasi peserta didik dalam memecahkan masalah secara mandiri, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Contoh dari pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran ini sendiri yaitu contohnya dalam pembelajaran pengamatan lilin, peserta didik diminta untuk menemukan sendiri bagaimana lilin bekerja. Mereka akan melakukan pengamatan sederhana, kemudian membuat ide dan hipotesis yang akan diuji. Di sini guru berperan untuk mendukung pembelajaran pembakaran dalam kimia berdasarkan hasil penemuan peserta didik. Pembelajaran discovery learning ini sendiri merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan peserta didik. Hal ini pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Kemudian, peserta didik belajar berpikir kritis, analisis, dan mencoba memecahkan problema yang akan dihadapi sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang kedua. Mohon maaf ternyata PPT-nya di sini di laptop saya kurang lengkap, jadi tidak terbaca dengan baik. Ya, untuk selanjutnya pada Pak Yusuf, dipersilakan Bapak, mungkin ada masukan atau koreksi tentang presentasi dari kedua kelompok yang sudah dipresentasikan tadi, Bapak, monggo. Ya, terima kasih Mas Afif. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik-adik mahasiswa ya, atau Mas dan Mbak mahasiswa. Ya, terima kasih saya ucapkan karena sudah mengundang saya, mempercayakan kepada saya dalam kegiatan apa ini, diskusi ya? Oke, diskusi Bapak. Iya, diskusi ya. Untuk yang pertama tentang perkenalan dulu ya. Ada banyak yang belum kenal. Nama saya Yusuf Dinugroho dari SDN, bertugas di SDN 1 Pogung, tempat PPL-nya Mas Afif sama Mbak Armelia dan kawan-kawan. Oke. Tadi untuk yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus yang kedua tadi masih sama Mas Afif? Masih sama Pak. Ya sih, tapi menggunakan discovery learning. Ya, tapi menggunakan discovery learning. Oke. Untuk yang pertama tentang apa itu? Yang presentasi yang pertama tadi sudah cukup bagus, sudah menerangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan ada konten, ada proses, dan ada produk di situ sudah dijelaskan. Jadi ada pembelajaran tentang interaktif juga. Oke. Terus yang kedua tadi mendiferensiasi dan memanfaatkan metode pembelajaran discovery learning. Ya, cukup bagus sekali tentang presentasi dari adik-adik mahasiswa. Ya. Dan ada sebenarnya ya ada catatan tadi tentang apa tuh? Ada satu catatan di pembelajaran berdiferensiasi itu, guru itu harus pertama kali mempunyai data awal dulu, data siswa. Jadi tentang profil belajar, kondisi, tentang kemampuan dan lain-lain. Jadi itu digunakan untuk menentukan strategi. Nanti bagaimana, apakah ada yang kuat pada auditorinya atau visual atau kinestetik. Nanti kan pada kontennya nanti ya di situ ada video, ada pembuatan, kadang menggunakan video, ada ceramahnya kalau dibuat di visual apa di auditorinya. Dan juga mungkin ada yang suka menggunakan apa itu dengan praktek.
Mungkin akan ada toh tata surya itu dengan bermain peran berputar-putar, itu dia lebih memahami dengan itu. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi bukan siswa yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan kondisi siswa, karena setiap anak itu diciptakan berbeda-beda, unik. Dan secara keseluruhan cukup bagus sekali hasil dari presentasi adik-adik mahasiswa ini. Sudah bisa membantu untuk menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, karena cukup luas sekali ya. Terus mungkin ada yang ditanyakan? Baik, dari rekan-rekan apakah ada yang kurang jelas? Monggo bisa ditanyakan. Atau kalau mungkin sudah Kalau bisa saya lanjut ke selanjutnya, Mawon Bapak, untuk menyingkat waktu juga. Monggo. Ya, terima kasih Pak Yusuf untuk penilaian terhadap presentasi dari dua kelompok kami. Catatan penting dari Pak Yusuf, tambahan bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran tentang pada intinya itu mengumpulkan semua data awal yang diperlukan untuk siswa. Jadi semua yang diperlukan seperti kegiatan siswa itu ada yang siswa membutuhkan dengan mungkin auditori, mungkin dengan visual. Jadi semua itu harus bisa diakomodasi oleh tes diagnostik awal itu. Seperti tes diagnostik awal itu dengan menggunakan itu. Terus yang kedua, pada intinya pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebagai pendidik atau guru itu yang harus dituntut untuk menyesuaikan terhadap kemampuan dari siswa tersebut, Pak. Untuk yang selanjutnya ini tentang pertanyaan dari teman-teman mahasiswa Bapak, untuk Bapak tentang status Bapak sebagai guru penggerak, mulai dari mungkin dari motivasi ataupun yang lainnya. Jadi silahkan monggo teman-teman yang mau bertanya bisa satu-satu bertanya kepada moderator kita, Bapak, bertanya pada narasumber kita Bapak Yusuf Dwi Nugroho. Monggo dipersilahkan. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Monggo. Mbak Nadia Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Rizky Amalia. Saya izin bertanya terkait dengan pembelajaran diferensiasi tadi Pak. Dalam penerapannya itu kan pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi. Salah satunya yaitu diferensiasi proses, yaitu proses yang mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami apa yang mereka pelajari. Di sekolahan Bapak itu peserta didik lebih dominan menggunakan gaya belajar apa Pak? Kalau gaya belajar itu maksudnya di konten ya Pak ya. Kalau proses nanti kan itu kayak dengan apa itu, makanya pembelajaran yang lebih kompleks, sederhana, maksudnya di situ. Untuk yang kalau tentang gaya belajar, profil belajar itu maksudnya di konten. Terima kasih Mbak Nadia. Pak. Terima Terus kasih, yang Pak. kaitannya dengan di tempat saya banyak yang mana, kalau setiap kelas beda-beda ya Mbak ya. Kadang ada yang, tapi biasanya masuk semua itu. Ada yang kecenderungan dia kuat di auditori, ada kuat di visual, di kinestetik. Tapi kinestetik ya kadang kalau anak-anak lebih kuatnya di kinestetik. Dia lebih suka dengan gerakan. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Sama-sama Mbak Nadia. Monggo yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari Mas-mas dan Mbak-mbak? Mas dan Mbak. Calon-calon agen perubahan ini. Insya Allah Bapak.
Halo Mbak, bisa mendengar suara saya Mbak? Ya, Oh ya iya, Bapak, saya ingin bertanya Pak Yusuf. Oke, monggo Mbak Dila. Ini mengenai tentang jenengan sebagai guru penggerak ya Pak. Ini Oke. kami ingin mengetahui nih Pak, motivasi jenengan ikut guru penggerak itu apa, lalu apakah dalam proses itu ada hambatannya atau suka dukanya gitu Pak. Bisa Oke. sharing sama kita Pak supaya kita juga tahu nih gimana gitu. Gitu Pak Yusuf. Terima Wah, kasih. kita panjang banget nanti. Ya. Ya, saya persingkat aja ya. Jadi motivasi Intinya saya, apa, Mbak? oh, jadi kan ikut guru penggerak itu kan ada seleksinya, gitu. Mulai dari IC, terus pengumpulan apa itu data dan lain-lain, terus wawancara dan simulasi. Nah, pas motivasi saya itu sebenarnya untuk saya itu kan memiliki banyak kekurangan dalam memberikan pelayanan terhadap siswa. Jadi saya punya banyak kelemahan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan saya terhadap siswa itu salah satunya ya ada program guru penggerak dari Kementerian Pendidikan. Saya ikut seleksi dan alhamdulillah juga lolos seleksi. Dan pas saat ditanya itu kan yang pertama ya saya sampaikan bahwa saya ingin mengembangkan potensi saya dalam berbagai hal dan saya melihat bahwa guru penggerak ini sangat cocok untuk meningkatkan kompetensi. Dan tanya lagi tuh, apalagi itu ya, untuk hiburan dan mengisi waktu luang Pak, saya jawab gitu. Terus apalagi tentang suka dukanya gitu. Iya Pak. Ya karena niat dari awal mungkin buat pembelajaran Mbak ya, secara tidak langsung percaya atau tidak bahwa pikiran kita itu bisa mempengaruhi lingkungan. Jadi hanya sebatas guyonan saja pas wawancara, tapi tidak secara kebetulan itu pas saya itu enak, jadi yang lain kadang keberatan. Pas kondisi saya itu agak mudah itu loh, jadi situasi itu saya merasa senang saja, merasa enjoy mengikuti guru penggerak ya, meskipun banyak kegiatan tapi menyenangkan gitu. Dan sesuai niat awal tadi bahwa ya guru penggerak itu untuk mengisi waktu luang dan hiburan, salah satunya itu. Dan kemudian manfaatnya di ikut guru penggerak itu kita lebih mengenal tentang konsep itu ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, sebagai dasar kurikulum merdeka. Kan kurikulum merdeka itu mengambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kita mengetahui banyak hal dan merubah pola pikir kita, merubah paradigma kita sebagai pendidik tentang bagaimana kita menghadapi siswa, bagaimana kita lebih harus mendengarkan, lebih banyak mendengarkan daripada didengarkan begitu. Dan secara tidak langsung, secara tidak disadari bahkan itu merubah kita, merubah sikap. Oke Bapak. Terima kasih ya Bapak sudah menjawab. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa tentang motivasi ataupun yang lainnya dari Pak Yusuf sebagai guru penggerak. Monggo dipersilahkan. Apakah ada tambahan? Mas Pak Yusuf. Oke. Saya mau itu Bapak. Saya mau Ini Mbak Armelia. Oh iya Bapak, tapi namanya sedikit berbeda karena HP yang satu buat merekam suara gitu. Jadi gini Pak, kami kan di sini masih belajar ya Pak, masih dalam tahap belajar gitu. Nah kira-kira Bapak memiliki pesan atau wejangan buat kami gitu Pak, buat kedepannya bagaimana begitu. Kami mohon dukungannya, kami mohon saran dan masukan dari Bapak seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Armelia. Jadi tentang Mbak dan Mas ini nanti akan dididik dalam Kawah Candro di Muka ini, dalam BPG di Muka ini, agar nanti bisa lebih dari guru yang ada. Jadi nanti lulus sudah PPG, sudah sertifikasi. Nanti kalau ada
lowongan kan langsung sertifikasi nih, ketiga kan langsung sertifikasi. Dan, amin. Amin. Oke, harapan saya dan mungkin juga dari pemerintah ini, Anda ini disiapkan untuk menjadi agen-agen perubahan dalam pendidikan. Jadi perubahan-perubahan yang baik tentu saja. Dan ini kan pembelajaran berdiferensiasi tadi saya kurang menjelaskan sedikit tentang tadi ada konten tadi tentang ada isi dalam pembelajaran itu, ada yang kalian menggunakan yang jelas itu menggunakan proyektor, menggunakan ceramah, terus menggunakan itu diskusi dan lain-lain. Itu kan sudah masuk sudah memfasilitasi siswa yang kuat pada pendengaran, penglihatan maupun pada dengan gerakan. Itu kan sudah memfasilitasi. Kemudian ada tadi konten sama proses nih. Proses itu kaitannya dengan proses yang sederhana maupun yang rumit. Jadi setiap seumpama ada yang punya kemampuan lebih, berarti kalian nanti adik-adik nanti berikan siswa itu untuk yang contoh soal yang pada tingkatan soalnya lebih tinggi. Kalau yang dia analisisnya rendah, ya sudah diberi yang sederhana. Jadi nanti soalnya beda-beda. Kemudian produk yang dihasilkan. Ini nggak apa ya, mengulas tadi belum saya sampaikan. Yang produk itu adalah anak itu cenderung kemana, dia suka kemana. Produknya nanti kan bisa hasil akhirnya itu loh. Jadi bisa dia membuat ringkasan, boleh dengan poster, boleh dengan catatan atau dengan gambar atau dengan video. Jadi sesuai dengan minat siswa, minat atau bakat siswa. Jadi ngerti ya. Terus saran saya tetap nanti kalau kalian menjadi guru, dan semoga cepat menjadi guru, nanti berfokuslah pada siswa. Dan setiap sebelum fokus pada siswa, tentu saja kalian harus melakukan diagnostik awal, bisa melakukan pengamatan, wawancara maupun mencari sumber lain. Itu kan setiap anak kok anak itu belajarnya lemah, itu kan bisa dicari apakah kondisi keluarganya, apakah kondisi lingkungannya, ataukah emang kondisi fisik anaknya. Nanti kalian buat strategi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, jangan sayang ya, tadi minta dipejang, alhamdulillah ada yang minta dipejang. Nanti kalau kalian jadi guru, jadilah agen-agen perubahan, berikan contoh yang baik pada teman-teman kalian. Tidak usah banyak bicara, tapi berikan bukti saja, nanti akan mengikuti. Dan satu lagi, selalu berprasangka positif. Diakui atau tidak, pikiran kita itu mempunyai kekuatan. Dan apa yang kita pikirkan nanti akan berdampak pada lingkungan. Nah, ketika lingkungan kita negatif atau kurang positif, kita berprasangka positif saja terus, nanti lingkungan insya Allah akan berubah. Itu saja. Dan ikuti setiap program pengembangan kompetensi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan maupun pihak lain, selalu ikuti. Setiap ada kesempatan, selalu ganyang saja. Entah itu diterima atau tidak, yang penting kita ikuti prosesnya. Gitu. Dan diniati untuk peningkatan pelajaran kita terhadap siswa. Nanti ada kepuasan hati. Nah, kita kan tidak hanya mencari uang ya, tidak hanya mencari sertif maupun gaji, tapi kita juga mencari sebuah ketenangan dalam bekerja, kepuasan hati kita, dan keberkahan dalam keluarga kita. Kita coba Armelia. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Iya, sami-sami. Mungkin ada yang ingin dari Mbak, ada yang Mas, apakah ada tambahan? Selamat malam Pak Yusuf. Iya, monggo Mbak Titis, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak, masih berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Pak ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi kan juga berhubungan dengan lingkungan belajar. Nah, kita sebagai calon guru ini Pak butuh tips mungkin
bagaimana cara membuat lingkungan yang nyaman bagi setiap peserta didik. Begitu Pak. Oke. Lingkungan yang nyaman bagi peserta didik. Yang pertama, gurunya harus nyaman dulu. Kalau gurunya nanti kurang nyaman, berpengaruh ke siswa. Siswanya udah nyaman, nanti ketika melihat gurunya ada permasalahan dari rumah dibawa ke sekolahan, itu nanti siswa sudah tidak nyaman. Ya, jadi kita memberikan ekspresi kita harus positif dulu. Nah, kita berikan, kemudian kita penuhi kebutuhan siswa tentang kasih sayang, tentang apa, tentang keinginan untuk didengar dan lain-lain, itu dipenuhi nanti ketika diberikan reward, diberikan ujian, itu siswa akan senang karena itu juga sebuah kebutuhan. Oke. Kemudian yang kedua lingkungan, tapi lingkungan kalau itu semua sudah terpenuhi, seumpama lingkungannya itu karena keterbatasan, itu insya Allah sudah jalan. Tapi kalau lingkungannya nanti diperbaiki, lingkungan kelas seperti suasana kelas, seperti di kelas dibuat yang nyaman lah, ada hiasan-hiasan itu dan lain-lain. Oke. Sementara itu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Ada lagi dari rekan-rekan mahasiswa yang lain? Monggo sekalian latihan apa? Mengutarakan pendapat. Monggo. Ya Pak. Itu. Oke, monggo Mbak Elsa Salbila. Oke. Pembelajaran berdiferensi itu kan berpusat pada peserta didik. Artinya kan berarti guru hanya membimbing, mengurangi metode ceramah nggih Pak. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sendiri penerapannya lebih bagus di kelas bawah atau di kelas atas Pak efektifnya? Oke. Tentang oke. Apa? Ampun Pak. Oke, Mbak Elsa Salbila Putri. Dari mana Mbak? Dari mana Pak? Rumahnya di mana? Dari Karanganom Pak. Karanganom. Ya. Ini ya di anu toh? Ya di Pogong. Iya, di Pogong Bapak. Oh, kok udah ayu. Maaf lupa karena banyak pikiran. Oke, secara efektif lebih ditingkatkan di kelas bawah atau atas gitu ya? Ya. Ya, yang pertama tadi, apakah diferensiasi itu mengurangi ceramah? Yang jelas ceramah itu tidak bisa dihilangkan ya. Tetap ada pengantarnya, meskipun kalian pakai LCD viewer itu ya, pakai media pembelajaran lain-lain, ceramah itu tetap ada. Kalau nggak ada, nanti nggak ada komunikasi dengan siswa. Oke, cuman diefektifkan, dan kadang ada beberapa siswa itu yang lebih dengan diam saja, kepalanya nunduk tapi dia mendengarkan, itu ada. Nah, itu kalau ada seperti itu ya kita tetap menggunakan ceramah, lebih diintenskan. Kan ada toh. Nanti kalau kalian sudah jadi guru, nanti kalian akan lihat siswanya itu kelihatannya diam. Ketika guru menjelaskan, dia mendengarkan tapi taruh di sambil di meja. Okay. Oh, di meja itu ada. Kalau kita tidak mengetahui diagnostik awal, nanti kan bagi bocah nggak guys. Padahal dia emang kuatnya itu ada auditori. Nah gitu. Jadi untuk ceramah nanti menyesuaikan tergantung kita melihat kondisi siswa. Terus efektifnya di mana? Yo, efektifnya pada semua kelas, pada semua jenjang, terutama itu di kelas bawah, itu karena memang kita harus benar-benar memperhatikan siswa, karena siswa kelas bawah itu belum bisa untuk menyesuaikan kita, jadi kita yang harus menyesuaikan mereka. Tapi kelas atas juga harus, bukan berarti kelas atas tidak prioritas, enggak, tapi emang yang wajib lebih membutuhkan itu ya kelas bawah. Gitu Mbak Elsa Sabila. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mbak Elsa. Ada tambahan lagi mungkin dari rekan-rekan yang lain? Mumpung Pak Yusuf. Nah, monggo Mas Adnan. Silakan diutarakan. Izin bertanya ya Pak. Iya, monggo. Terkait Mas Adnan. pembelajaran berdiferensi lagi.
Iya, monggo. Kita sebagai guru tuh apa yang harus kita lakukan untuk memastikan pembelajaran berdiferensi itu berjalan dengan baik, Pak? Dan apa saja sih hambatan yang dilalui guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak? Oke, tadi tentang apa tadi yang pertama? Apa tadi Mas lupa? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk memastikan Oh, pembelajaran oke. ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Guys, tim sama-sama Mas Adnan ya. Dari Klaten juga Mas. Ji, dari Karanganom, Pak. Oh, Karanganom. Karanganomnya mana? Karanganomnya Jatinam, daerah Gledek. Oh, Gledek. Iya. Perbatasan Jatinam ya. Iya. Iya. Iya, terima kasih tentang untuk memastikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini baru ya. Pembelajaran baru. Ya sebenarnya sudah lama tapi kita mengenalnya itu baru, saya datangnya baru. Karena itu bersamaan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, untuk memastikan ya itu tadi, kalau kan ada bapak aja, mas dan mbak ini mau menentukan pembelajaran berdiferensi, tentu tadi harus ada data awal dulu, data siswa dulu, kondisinya siswa seperti apa, mereka lebih kuat di mana, kemampuannya seperti apa, kemampuan awal. Nah itu nanti untuk menentukan apa itu strategi pembelajarannya dan media maupun lain-lain. Kemudian sebenarnya itu kita sudah sudah mempraktekkan. Ada beberapa guru yang emang sudah mempraktekkan, cuma tidak tahu bahwa itu pembelajaran berdiferensiasi, tapi sebenarnya sudah mempraktekkan. Karena ya itu tadi kondisi anak kan heterogen ya Mas ya, macam-macam ya, tidak ada yang sama. Kemudian untuk memastikan itu ya contoh saja untuk produk atau konten. Jadi kalau sudah ada di situ, dia sudah jenengan sudah menggunakan ceramah, sudah menggunakan memanfaatkan viewer itu LCD proyektor itu ya, terus menggunakan kelompok kolaborasi, ada kelompoknya di situ, itu sudah berdiferensiasi. Jadi tidak harus semuanya ada, tapi sebagian pun sudah masuk berdiferensiasi. Kemudian kalau prosesnya tadi untuk anak yang memiliki kemampuan analisis tinggi, ya kita berikan dia soal-soal yang lebih kompleks. Sementara yang analisisnya rendah ya kita gunakan yang sederhana. Soalnya berbeda. Meskipun materinya sama, pada kecepatan kan ada yang kompleks, ada yang sederhana. Terus yang produknya semuanya ada dua, jadi kan mengasihkan tugas boleh dalam bentuk poster dan gambar, itu sudah berdiferensiasi. Terus hambatan tadi itu kita yang pertama kita tentu kesulitan dalam mendiagnostik awalnya. Kita harus mencari sebanyak mungkin informasi dari siswa, dan kemudian saat pelaksanaan tentu ya guru lebih ribet gitu Mas. Tapi insya Allah kalau kita jalani dengan senang ya menyenangkan. Jadi tidak terasa nanti keribetan kita untuk menyiapkan pembelajaran. Itu Mas Adnan. Semoga terima kasih Pak. menjawab. Oke, terima kasih Mas Adnan. Ada tambahan lagi dari rekan-rekan yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin tambahan dari saya Pak. Oh, Ini monggo Mas Afif. pertanyaan saya pribadi, saya itu kan masih awam Pak dengan guru penggeraknya. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak itu, sebenarnya tugas utama sebagai guru penggerak itu apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk tugas utamanya, kenapa harus jadi guru penggerak juga? Kenapa harus jadi guru penggerak? Oh, gitu. Kalau tugas sebenarnya secara tugas utama itu tidak ada, cuma secara kita dalam bentuk tanggung jawab moral saya untuk meningkatkan pelayanan terhadap siswa. Ya saya harus meningkatkan kompetensi saya, dan kalau nggak meningkatkan nanti ya ketinggalan zaman. Apalagi saya zaman kan berulang ya, dan ini di zaman yang
apa ya istilahnya itu. Sebenarnya harus meningkatkan kompetensi terus menerus. Kemudian tugas bagi guru penggerak itu kan, guru penggerak bergerak dan menggerakkan. Jadi kita tergerak mengikuti program guru penggerak, kemudian kita bergerak memberikan contoh tadi, mempersedikit bicara tapi memperbanyak contoh, memberikan tauladan, kemudian nanti menggerakkan yang lain itu ikut bergerak. Bergeraknya tentang apa ya? Tentang ini perubahan pada pendidikan kita. Kan kita ini dari kurikulum sebelumnya ke Merdeka ini kan banyak sekali perubahan, terutama itu ada paradigma pembelajaran dan lain-lain. Itu Mas. Berarti pada intinya guru penggerak itu dituntut untuk melakukan sebuah perubahan gitu Pak, tanpa banyak bicara, dan kita melakukan banyak aksi nyata. Ya, aksi nyata, dan untuk menggerakkan apa itu, berikan contoh lah, agen-agen perubahan. Harapannya seperti itu dari pemerintah. Terima kasih Bapak. Untuk rekan-rekan yang lain, mungkin ada tambahan lagi atau pertanyaan lagi kepada narasumber kita Pak Yusuf Dwi Nugroho. Oke, kalau sudah tidak ada, karena juga waktu sudah larut malam juga Bapak. Alhamdulillah kegiatan presentasi dan juga kegiatan memberikan atau wawancara dengan Pak Yusuf sebagai guru penggerak sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kami dan saya dan rekan-rekan atau kami sudah mengerti, mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di tingkat sekolah dasar Bapak. Mulai dari pada intinya kita mendiagnostik awal untuk kebutuhan yang ada di setiap kelas, dan nantinya kita bisa menerapkan atau mencukupi semua kebutuhan siswa yang ada di kelas tersebut. Untuk setelah itu juga ada mungkin dari pengalaman Bapak sebagai guru penggerak, mulai dari tadi motivasi yang dijalankan atau motivasi yang ada dari dalam diri Bapak, terus hambatan yang ada tentang menjadi seorang guru penggerak, tugas utama, dan harapannya dari Bapak untuk kami dari mahasiswa PPG untuk nanti melakukan sebuah perubahan atau gebrakan yang mungkin sangat ditunggu-tunggu dalam dunia pendidikan Pak. Oke, untuk banyak atau kurang lebihnya saya mohon maaf dalam membimbing atau menjadi moderator di kegiatan presentasi dan wawancara pada malam hari ini. Saya tutup ya Pak, cukup sekian. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Maaf sekali kami dari rekan-rekan mahasiswa sudah merepotkan Bapak untuk digali. Terima kasih ya Pak. Sukses buat kalian. Oke Bapak, terima kasih juga rekan-rekan dari mahasiswa telah meluangkan waktunya untuk kegiatan presentasi dan wawancara pada malam hari ini. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Izin live ya. Kalau ada kata-kata yang disampaikan, mohon maaf. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Sukses selalu. Terima kasih Bapak. Guys, Kosek, aku deg-degan ini. Aman. Kosek, aku deg-degan ini. Agus, aman Gus.